Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum. Adapun anggota kelompok kita adalah yang pertama ada Muhammad Adi Nugroho, yang kedua ada Mas Anwar Sadid, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Farhan Nuradilan. Ya, yang pertama masuk ke pengertian KPMM, yaitu kewajiban penyediaan modal minimum adalah rasio untuk mengukur kecukupan modal pada suatu bank sehingga bank dapat menunjang aktivitas yang memiliki kemungkinan adanya risiko. Yang kedua adalah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang KPMM, pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum dapat didasarkan pada perhitungan secara kuantitatif pada modal inti serta modal pelengkap. Berikutnya ada pembagian KPMM. Di sini terbagi menjadi 4 peringkat. Yang pertama, peringkat pertama itu dengan presentasi 8% dari aset tertimbang menurut resiko ATMR untuk bank dengan profil resiko. Yang kedua, 9-10% dari aset tertimbang menurut resiko ATMR untuk bank dengan profil resiko. Yang selanjutnya peringkat ketiga itu 10% sampai 11% dari aset tertimbang menurut resiko untuk bank dengan profil resiko. Yang terakhir adalah peringkat 4 dengan presentasi 11 sampai 14% dari aset tertimbang menurut resiko ATMR untuk bank dengan profil resiko. Selanjutnya adalah komponen modal, komponen KPMM, yaitu ada dua. Yang pertama adalah modal inti, di mana modal inti adalah komponen modal dengan karakteristik paling dominan dan stabil untuk menyerap risiko, di mana rasio modal inti paling rendah adalah sebesar 8% dari ATMR. Kemudian modal pelengkap, yaitu komponen yang dapat dikategorikan sebagai salah satu komponen modal, namun pada modal pelengkap tidak memiliki nilai tunai atau dapat dilunasi dengan syarat dan persetujuan yang telah dipenuhi dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Yang selanjutnya adalah cadangan modal tambahan yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah agio. Agio adalah selisih nilai tambahan modal yang diterima sebagai akibat dari harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Yang kedua adalah dana setoran modal, yaitu dana yang telah disetor secara real dengan tujuan untuk penambahan modal. Yang ketiga adalah modal sumbangan, modal yang diperoleh kembali dari sumbangan BPR. Yang keempat, ada cadangan umum, yaitu penyisian saldo laba atau laba neto setelah dikurangi pajak. Yang kelima ada cadangan tujuan, yaitu penyisian saldo laba atau laba neto setelah dikurangi pajak. Yang terakhir ada laba tahun lalu. Laba tahun lalu adalah laba yang telah dikurangi oleh pajak. Selanjutnya adalah faktor-faktor pengurang dari KPMM, yaitu perhitungan pajak tangguhan, goodwill, disagio, AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 tahun, rugi tahun lalu, dan rugi tahun berjalan. Oke, Pak. Lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang modal inti minimum berdasarkan peraturan OJK. Jadi BPR dengan modal inti kurang dari 3 miliar itu wajib memenuhi modal inti minimum sebesar 3 miliar. Kemudian BPR sebagaimana dimaksud pada poin A wajib memenuhi modal inti minimum sebesar 6 miliar rupiah. Kemudian selanjutnya BPR dengan modal inti paling sedikit sebesar 3 miliar rupiah namun kurang dari 6 miliar rupiah wajib memenuhi modal inti minimum sebesar 6 miliar rupiah. Lanjut. Nah, kemudian ada juga sanksi jika KPPM tidak terpenuhi. Yang pertama itu untuk modal inti kurang dari 3 miliar itu dikenakan sanksi penurunan tingkat kesehatan BPR, larangan membuka jaringan kantor, kemudian larangan melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing, dan layanan perbankan
elektronis, pembatasan wilayah penyaluran dana, dan pembatasan remunerasi. Kemudian untuk modal inti kurang dari 6 miliar dikenakan sanksi larangan membuka kantor, larangan melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing, dan layanan perbankan elektronis, pembatasan wilayah penyaluran dana. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk modal inti lebih dari 3 miliar, tapi belum mencapai 6 miliar, dikenakan sanksi wajib merger guna memenuhi modal inti minimum. Next. Nah, kemudian gimana cara perhitungan KPPM? KPPM itu cara menghitungnya itu modal dibagi ATMR atau aktiva terhutang menurut resiko dikali 100%. Nah, kemudian selanjutnya ada studi kasus. Nah, pada tanggal 11 November 2019, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melakukan pencabutan izin terhadap PT BPR Fajar Arta Makmur. Nah, sebelumnya PT BPR Fajar Arta Makmur ini telah ditetapkan sebagai BPR dalam pengawasan khusus BDPK sejak 6 Mei 2019. Kemudian pengambil alihan saham Bank Bukopin oleh Bank Kukmin asal Korea. Hal ini dikarenakan rasio kecukupan modal atau KAR atau kewajiban penyediaan modal minimum KPMM Bank Bukopin selama setahun terakhir mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Next. Nah, kesimpulannya dari kejadian yang tadi, kewajiban penyediaan modal minimum KPMM adalah rasio yang menjadi indikator terhadap kemampuan bank untuk mengukur kecukupan modal pada suatu bank, sehingga bank tersebut dapat menunjang aktiva yang memiliki kemungkinan adanya resiko atau yang biasa disebut aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. Menurut penurunan pada rasio kecukupan modal ini memiliki makna negatif, menggambarkan ketidakmampuan bank terhadap mengcover resiko yang dapat mengganggu tingkat stabilitas suatu bank. Ya, demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.